Coach Ten Hag ungkap cedera Yoro dan Højlund. Dua permata baru dari akademi. Setan Merah melirik Antonio Silva. Dumfries masuk, bisakah keluar? Selamat datang di channel Manchester Merah, tempat di mana fans Setan Merah berkumpul. Seperti biasa kami akan menyajikan berita dan informasi terbaru tentang Manchester United untuk kalian. Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa like dan subscribe untuk mendapatkan update terbaru tentang Manchester United dari dalam dan luar lapangan. Resmi, Rasmus Højlund akan memakai nomor punggung 9 mulai musim depan. Ia akan menjadi pewaris nomor punggung Berbatov, Falcao, Ibrahimovic, Lukaku, Martial dan Højlund. Udah dapat nomor idaman, semoga bisa jadi lebih gacor. Dilansir dari David Ornstein, Manchester United mendiskusikan secara internal tentang pertukaran antara Wan-Bissaka dan Denzel Dumfries. Wan-Bissaka tertarik bergabung dengan Inter Milan, namun belum ada yang maju saat ini. Manchester United telah mengalihkan perhatian mereka untuk potensi mengontrak Marcos Alonso. Dia sudah berada di radar United sebelum mengontrak Sergio Reguilon. Sama dengan Liverpool, Man City juga kalah di awal tur mereka. Tapi sayangnya kabar itu tidak seramai saat Manchester United kalah dan kita tahu kenapa. Kesepakatan Mazraoui dan West Ham terhenti karena belum ada kesepakatan dari pihak agen. Manchester United sekarang berusaha mengontrak Mazraoui. Setan Merah kembali melirik Antonio Silva. Silva sendiri memiliki klausul pelepasan 100 juta euro. Namun dikatakan bahwa United yakin mereka bisa mendapatkan kesepakatan dengan harga yang jauh lebih terjangkau. Harry Maguire tentang masa depannya dan rumor kepergiannya di Manchester United. Sejujurnya, semua yang saya dengar adalah bahwa saya adalah bagian dari masa depan di Manchester United. Saya siap berjuang untuk trofi yang lebih besar. Kecuali jika klub memberitahu saya bahwa saya akan dijual atau tidak diinginkan lagi. Yang saya dengar hanyalah bahwa saya adalah bagian dari masa depan klub. Ada begitu banyak keributan seminggu sebelum final Piala FA. Jadi pujian diberikan kepada manajer karena menanganinya dengan sempurna. Semua orang menampilkan kinerja yang luar biasa. Manajer dan stafnya memainkan peran besar dalam kemenangan. Keputusan telah dibuat, ada anggota staf baru. Semua orang menantikan musim baru, kita berharap lebih sukses. Setiap musim panas ada 15 pemain yang pergi dan 45 pemain datang. Jika mereka datang kepada saya dan mengatakan bahwa mereka tidak menginginkan saya lagi, tentu saja saya akan mencari opsi lain. Tapi ini tidak pernah terjadi. Ini adalah saat yang menyenangkan bagi semua orang yang terlibat di klub dan sudah pasti menuju ke arah yang benar lagi. Sebagai pemain dan sebagai seseorang yang peduli dengan klub, sungguh menyenangkan melihatnya. Saya memiliki hubungan yang baik dengan Ten Hag. Ada banyak rasa hormat di antara kami. Ketika dia mengganti kapten, saya sangat kecewa, tapi itu bagian dari sepak bola. Kami cukup menghormati satu sama lain sehingga hubungan ini berhasil. Kami cukup rukun. Pada saat itu Lisandro Martinez bisa saja bergabung dengan Arsenal, namun mengatakan kepada Ten Hag melalui telepon, "Saya bisa bergabung dengan Arsenal, tetapi jika Anda menginginkan saya akan datang ke Manchester United." Menarik bagaimana semua mantan pemain Ten Hag ingin bermain untuknya saat United menunjukkan minat. Berbicara banyak tentang manajemen, pemain dan kualitas kepelatihannya. Harry Maguire tentang kedatangan Leny Yoro. Kita harus ingat dia masih sangat muda, ada saat dia melakukan kesalahan, tapi dia memiliki semua kualitas sebagai bek tengah modern. Jadi saya yakin dia akan memiliki masa depan yang cerah. Tugas kami sebagai bek tengah dan tugas saya membantunya, berkomunikasi dengan baik, memberitahu dia apa yang diharapkan. Dilansir dari Stephen Railstone, pelatih Manchester United merasa Ethan Whitley meningkat pesat musim lalu dan benar-benar meningkatkan kualitasnya.
Para staf juga senang dengan cara dia beradaptasi bermain di berbagai tim, entah itu tim U18, U21 dan tim utama di berbagai kompetisi yang berbeda. Siapa pemain akademi yang ingin kalian lihat bersinar musim ini? Tevez tentang Cristiano Ronaldo di Man United. Saya ingat kami harus berlatih jam 9 pagi. Saya tiba jam 8 pagi dan dia sudah ada di sana. Jadi saya mencoba tiba pada pukul 7:30 dan dia sudah ada di sana. Suatu kali saya melakukan segalanya untuk sampai di sana sebelum dia. Saya tiba di lapangan pada pukul 6:30, tapi dia sudah ada di sana. Dia setengah tertidur, tapi dia ada di sana. Erik ten Hag tentang stok pemain lini tengahnya. Saat ini, stok gelandang serang kami adalah Bruno Fernandes, Mason Mount, dan Christian Eriksen. Berharap Eriksen dan Mount bisa berbagi beban dengan Bruno untuk memberikan perubahan. Kami tidak ingin membuat pemain utama kami kehabisan tenaga seperti musim lalu. Kalau melihat cedera Højlund, ini kemungkinan hanya cedera ringan saat mencetak gol dengan solo run. Setelah pertandingan tadi dia berjalan normal tanpa pelindung kaki walaupun terlihat pelan. Berbeda dengan Leny Yoro, dia terpincang-pincang keluar lapangan, dengan kaki kiri yang terlihat cedera, tapi kalau melihat Yoro di Lille musim lalu, dia sempat memakai pelindung di paha kirinya, kemungkinan ini yang kambuh. Erik ten Hag sudah mengkonfirmasi update cedera mereka akan diketahui 24 jam ke depan. Jadi tunggu kabarnya di channel ini ya guys. Harry Amas dan Toby Collier, bintang baru dari Akademi. Harry Amas, di usia 17 tahun, sudah menunjukkan janji yang luar biasa sebagai bek kiri. Rasa pertahanannya, dikombinasikan dengan kemampuannya untuk mendorong ke depan dan berkontribusi pada serangan, membuatnya menjadi harapan yang menonjol. Harry telah menunjukkan kemajuan yang signifikan selama setahun terakhir, termasuk menempatkan kesadaran dan pengambilan keputusan di bawah tekanan. Penampilannya telah menarik perhatian penggemar dan staf teknis, yang mengarah ke keyakinan yang berkembang bahwa ia dapat membuat dampak yang signifikan pada tim utama musim ini. Sementara Toby Collier, seorang gelandang berusia 20 tahun yang dinamis, juga menunjukkan perkembangan yang cukup besar. Visinya tentang permainan, rentang perjalanan, dan kecepatan kerja membuatnya berbeda. Kemampuan Toby untuk mendikte laju permainan dan kematangan di lapangan telah terbukti dalam permainan akademi baru-baru ini. Kemajuannya tidak hilang diketahui dan dia sangat diharapkan untuk dapat melakukan debut tim utamanya segera. Besiktas telah melakukan pendekatan untuk Antony. Manchester United ingin menjual sang pemain, namun Antony ingin bertahan. Situasi cedera Leny Yoro dan Rasmus Højlund dijelaskan oleh ten Hag. Kami harus menunggu lebih dari 24 jam, maka kami tahu semoga lebih banyak informasi. Kami sangat berhati-hati terutama dengan Leny Yoro. Dia hanya melakukan 50% dari sesi dan kemudian sangat mengecewakan bahwa dia kemudian harus keluar dari cedera. Tapi mari kita bersikap positif dan lihat apa hasilnya. Dilansir dari Fabrizio Romano, Mazraoui ingin pindah ke Manchester United, ia telah menolak tawaran dari West Ham. Kesepakatan pribadi telah dicapai antara Mazraoui dan United. Manchester United dan Bayern telah paham dengan harga Mazraoui, tetapi semua tergantung situasi Wan-Bissaka. Jika Wan-Bissaka sudah berhasil dijual, Mazraoui akan segera masuk menggantikannya.